Oke, assalamualaikum. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tugas gambar perspektif, di mana karya-karya gambar perspektif ini dibuat oleh siswa kelas 12 MIPA 4. Oke, bisa kita lihat satu persatu seperti apa karya-karya siswa-siswa kelas 12 MIPA 4 seperti itu. Kita lihat yang pertama adalah karyanya Alisa dan Aurel. Karyanya Alisa di sini pertama sudah memperlihatkan gambar perspektif yang benar, sudah terlihat ada titik lenyap di sini. Kemudian bentuk tiga dimensinya juga sudah bagus ya, seperti itu. Masukan dari saya, mungkin di sini jika ingin menambahkan tekstur, karena di sini sudah ada unsur-unsur bayangan, tekstur mungkin di sini bisa ditambahkan, misalnya ini kaca ya, diberi tanda garis sejajar gitu supaya memperlihatkan bahwa ini adalah sebuah kaca yang bening seperti itu. Itu kemudian untuk mungkin sisi yang perspektif yang lain ya, ini karena di sini dia memaksa ada titik lenyap, tidak bertemu ya. Jadi kalau pada bangunan ini ditarik garis ke titik lenyap, sebenarnya titik lenyap tidak berada di sini, seperti itu. Nah, itu tadi untuk menyempurnakan, tapi secara keseluruhan sudah terlihat benar perspektifnya. Untuk karya yang kedua adalah karyanya Aurel, itu memperlihatkan tentang interior sebuah ruangan. Nah, di sini sudah memperlihatkan tentang unsur-unsur bayangan juga, bayangan-bayangan meja seperti ini. Memang unsur bayangan bisa membuat sebuah karya menjadi lebih kelihatan tiga dimensi seperti itu. Ini sudah cukup bagus ya, perspektifnya juga secara keseluruhan sudah benar. Mungkin kalau ada yang mau diperbaiki tinggal detailnya saja, mungkin tekstur kayu, tekstur kaca seperti itu bisa ditambahkan gitu. Oke, untuk karya Jose Maria dan Flaviana, ini kalau karya Jose Maria itu untuk gambar perspektif untuk tiga dimensinya sudah tampak lebih bagus. Ini pandangan burung ya kalau tampak seperti ini karena tidak dari atas. Cuma masukan Budian jika membuat sebuah gambar perspektif, kan gambar perspektif termasuk gambar teknik yang membutuhkan ukuran yang detail, itu diharapkan untuk garis-garis bentuknya itu terlihat jelas. Jadi jangan sampai arsirannya mendominasi bentuknya, karena kalau terlalu banyak arsiran nanti bentuknya kurang spesifik, kurang detail, nanti bentuk bendanya menjadi terlihat tidak terlihat dengan jelas, karena yang namanya gambar perspektif itu bukan melukis ya. Kalau melukis mungkin garis ekspresinya terlihat lebih ekspresif gitu, lebih bagus. Tapi kalau untuk gambar perspektif harusnya untuk bentuk-bentuk bendanya itu terlihat jelas karena termasuk gambar teknik seperti itu. Nah, ini karyanya Flaviana, mungkin dia memperlihatkan sebuah lorong ya. Di sini meskipun sederhana, dia memperlihatkan perspektif yang sudah benar. Di sini ada permainan efek cahaya juga ya, supaya kesan tiga dimensinya menjadi lebih jelas seperti itu. Meskipun minimalis, karena perspektifnya sudah benar, atau mungkin tambahan Budian yang sebelah bawah ini harusnya mungkin lebih agak lebar lagi ya, biar dia tidak terlihat terlalu turun ke bawah. Jadi mungkin agak melebar sedikit supaya anak tangganya terlihat lebih realistis lagi. Tapi secara keseluruhan sudah benar. Kemudian untuk karyanya Iftita ya, karya Iftita bentuk tiga dimensinya sudah benar, tinggal main detail saja ya supaya lebih estetis gitu, dan menambahkan unsur-unsur tekstur di situ, tekstur kayu, tekstur kaca gitu. Kalau mau menambahkan mungkin bisa dimaksimalkan ya kertasnya supaya tampak seperti sebuah pemandangan yang utuh begitu. Kalau tidak utuh itu nanti hanya seperti semacam objek saja yang berdiri sendiri. Oke, bagus untuk Iftita. Kemudian karyanya Juan memperlihatkan tentang pegunungan. Di sini ada memperlihatkan rel kereta api, sudah dibuat cukup rapi dan detail ya, terlihat menuju ke titik lenyap. Ada pohon-pohon yang sebenarnya tampak sama ya, seperti itu. Tampak sama ini sebenarnya istilahnya stereotip. Nah, kalau masukan dari Budian itu, kalau rel kereta api seperti ini, itu seharusnya anak-anaknya ini, anak rel kereta api ini juga jaraknya dibuat lebih kecil juga.
Jadi misalnya lebarnya seperti ini lebih lebar, lebih kecil lagi, lebih kecil, dan semakin lama semakin jaraknya kecil dan lebarnya juga semakin diperkecil sehingga sampai ke titik lenyap itu sudah menjadi sebuah titik gitu. Kalau ini jaraknya masih terlihat sama. Jadi meskipun dia jauh di titik lenyap tetapi lebarnya rel kereta ini masih terlihat sama. Jadi perspektifnya agak janggal di bagian ini. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk karyanya Karina dan Ratri. Bangunannya memperlihatkan bangunan modern ya, sudah bagus ya. Tinggal lebih dipercantik lagi dengan background-background yang bagus, misal sebuah pemandangan atau latar belakang yang menarik. Tapi kalau untuk bangunannya sudah memperlihatkan tentang perspektif yang benar, seperti itu. Untuk karyanya Ratri Galuh. Nah, ini bangunan Romawi ya, tampak seperti bangunan Yunani Romawi begitu. Ada tekstur-tekstur apa ya, lama, tekstur-tekstur bangunan lama gitu. Bagus ya, perspektifnya bagus. Ini kalau dilihat dari agak ke bawah ini mungkin ya, pandangan katak ya kalau dari bawah ya. Nah, ini yang agak janggal mungkin pada bagian anak tangga yang sebelah belakang, sebelah kiri ini. Seharusnya ini mungkin agak melebar sedikit biar tidak terlalu curam seperti itu. Jadi kesannya tidak miring bangunannya. Tapi kalau secara keseluruhan sudah menarik, tinggal perspektifnya saja yang lebih disempurnakan lagi. Berikutnya ini ada karyanya Syahrina dan Valentina. Nah, karya Syahrina ini seperti yang tadi, karya yang lain juga. Di sini sudah ada gambar titik, ada memperlihatkan titik lenyap, gambar-gambar bangunan. Nah, itu tadi masukan dari Budian kalau memang semakin menuju ke titik lenyap, ini trotoarnya ini atau pembatas jalannya ini juga jaraknya, lebarnya semakin mengecil ya. Ini kalau lebarnya yang ini seperti ini, yang sebelah sini harusnya semakin kecil seperti itu. Dan kalau membuat sebuah bangunan yang berdiri tegak, diusahakan pakai penggaris yang tegak ya. Jadi kalau tidak benar-benar tegak, nanti bangunannya akan terlihat agak rubuh, seperti agak rebah begitu. Ini pembatas trotoarnya dibuat tegak juga biar tidak terlihat merebah. Nah, ini jarak-jarak dari apa ini jendela dan pintu ini kalau semakin kecil ya lebarnya juga terlihat lebih kecil seperti itu. Jadi tidak sama dengan yang di depan. Kalau di depannya lebarnya sekian, nanti yang belakang juga agak lebih kecil gitu biar terlihat lebih menyempit. Nah, ini yang sini kan udah kecil-kecil gitu. Berikutnya ini ada karyanya Valentina memperlihatkan tentang gambar desain interior sebuah ruangan ya. Nah, jadi di sini ada kayu, ada apa ini, kursi, ada meja, ada lemari dan mungkin di jendela ya. Seperti masukan Budian tadi, kalau untuk jendela itu kalau misal memperlihatkan kaca, itu beri efek kaca misal garis-garis panjang gitu. Seperti itu, misal saya contohkan pakai pena, kalau untuk bisa pakai penggaris diberi aksen kaca gini. Tapi pakai penggaris yang nah, ini seperti ini terlihat seperti tekstur kaca. Kalau misal kayu itu diberi kayak lingkaran tahun gitu biar terlihat seperti apa ini karena saya pakai mouse jadi tidak begitu luwes ya. Nah, jadi pakai semacam pengolahan tekstur begitu biar terlihat yang kayu seperti kayu, yang kaca seperti kaca gitu. Kemudian untuk sofa ya, itu karena mungkin ya kalau di ruang tamu itu memperlihatkan sofa yang empuk itu. Nah, jadi jangan memakai penggaris. Bidang-bidang yang empuk itu jangan menggunakan meskipun datar rata, tetapi jika itu teksturnya empuk, lembut gitu, jangan pakai penggaris supaya tidak terlihat keras. Supaya kursinya tidak terlihat keras seperti itu. Tapi kalau kayu, kaca, dinding gitu harus menggunakan penggaris supaya jelas bentuknya, jelas ukurannya. Begitu. Tetapi kalau untuk benda-benda yang lunak, yang kalau kita pegang itu lunak, itu jangan memakai penggaris. Begitu. Oke, karya berikutnya di sini ada karyanya Marcel. Bentuknya sudah bagus ya, 3 dimensinya bagus di sini. Gedungnya juga sudah memperlihatkan gedung yang rapi dan
terlihat bentuknya yang estetis ya, gitu. Kanan dan kiri sama ya seperti tadi, masukkan budian. Kalau ada kaca, silakan diberi efek kaca begini supaya terlihat oh ini tuh kaca, ini pakai penggaris ya, seperti ini. Seperti kalau kita lihat di gambar-gambar itu, nah ini ada garis-garis seperti itu. Kemudian untuk masukannya sama dengan yang tadi, pembatas jalannya harusnya ini lebarnya juga beda ya, harusnya lebih kecil. Semakin jauh itu lebarnya juga lebih kecil, misal segini. Kemudian buat lagi lebih kecil, kemudian buat lagi lebih kecil. Semakin menuju ke titik lenyap semakin kecil. Trotoarnya juga ini jaraknya karena yang depan sudah sepanjang ini ya, itu harusnya yang paling belakang itu juga lebarnya juga dibuat lebarnya menjadi lebih kecil seperti itu. Begitu. Untuk titik lenyap, ini mungkin seharusnya diberi objek ya. Objek apa terserah itu, entah gunung atau bangun lagi atau yang lain. Karena kalau semakin ke titik lenyap, sebelah kanan dan kirinya ini tidak memperlihatkan objek apapun, ini tampak janggal, tampak melayang jalannya. Begitu. Jadi diusahakan dibuat objek yang lain yang memperlihatkan bahwa itu adalah sebuah pemandangan yang utuh. Karena gambar perspektif itu memang memperlihatkan objek sebenarnya menjadi dalam bidang 2 dimensi, sehingga kita ketika kita melihat dalam bidang 2 dimensi tersebut, kita tampak seperti benar-benar melihat di pemandangan aslinya. Begitu. Jadi jangan sampai gambar-gambar perspektif yang sudah dibuat dengan detail dengan 3 dimensi yang bagus itu menjadi terlihat kurang menarik karena ada bagian yang kira-kira tidak realistis seperti itu. Oke, seperti itu masukan dari Budian untuk gambar-gambar perspektif. Sekiranya bisa bermanfaat ya. Jadi manfaatkan masukan tadi untuk memperbaiki karya biar nanti akan terlihat lebih estetis dan lebih real lagi untuk gambar perspektif. Dan Budian ingatkan bahwa yang namanya gambar perspektif itu bukan melukis ya. Jadi yang namanya gambar itu kan dia memperlihatkan tentang sebuah bentuk yang nyata gitu. Jadi ekspresinya ketika kita menggaris mungkin sudah hilang atau berkurang dibandingkan ketika kita melukis dengan membuat garis-garis yang ekspresif seperti itu. Jadi bedanya seperti itu untuk melukis dengan membuat gambar. Oke, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.